Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Moja, Bapak Muhammad Abdullah Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu yang peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan diseminasi kami calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten. Beberapa yang akan kita lewati. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti kolaborasi antara saya, Bu Dewi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak Ibu wali kelas dan juga guru BK yang sudah menghadiri undangan daripada Ibu Rita dan Ibu Dewi. Tadi beliau berdua sudah konfirmasi kepada siswa kita ini. Kita sudah tahu semua latar belakang siswa kita ini bagaimana. Jadi mulai dari yang lingkungan di sekolah ini sampai lingkungan keluarganya hampir semua kita sudah tahu. Dan beginilah program yang siswa ini yang kita bina ini, bro, dengan berbagai macam permasalahan yang ada di rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal. Jadi Bapak Ibu ya, yang saya hormati, mungkin ya dari saya itu saja harapan dan keinginan saya sebagai pimpinan di sini. Dari kalian sekali lagi mari kita sama-sama kompak, ya, sabar, dan jangan kita berkecil hati ya di dalam mendidik anak-anak kita ini. Karena kita ini sudah ya mengambil profesi sebagai pendidik, yang mari kita jalani dan profesi kita ini dengan baik. Insya Allah ke depannya ya akan berakhir dengan baik. Biasa ya, riak-riak, tantangan, rintangan yang kita hadapi di jalan itu biasa saja. Itu membuat diri kita akan semakin dewasa ya,
bijak di dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin dari saya itu saja. Ya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mengikuti kegiatan ibu guru berkeluarga. Kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan pengarahannya. Luar biasa ya Bapak Ibu Wali Kelas terhadap laporan-laporannya yang disampaikan kepada Kepala Sekolah. Yakinlah Bapak Ibu Wali Kelas bahwa seperti yang diceritakan Bapak Kepala Sekolah kita tadi dari kisah di SMP Negeri 1 Dompu, Ibu Damai, betapa semakin sering kita berhadapan, semakin sering kita menyentuh anak kita, yakinlah rasa rindu itu akan datang di hati anak-anak kita dan dia akan lebih peduli kepada kita, dan apa yang kita lakukan insya Allah akan menjadi pahala bagi diri kita pribadi. Nah, apa yang terjadi ini sesuai dengan kegiatan yang saya sama Ibu Dewi akan sampaikan, budaya positif. Saya persilakan Ibu Dewi Ayu Mulyati, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan materinya. Bisa. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rita atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri pertama pada kegiatan diseminasi kali ini ya Bapak Ibu. Sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Ustaz SMP 2 Moja pada acara diseminasi budaya positif. Nah, pada kegiatan kali ini ada beberapa konsep budaya positif yang akan kami sharing kepada Bapak Ibu. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, bagaimana Bapak Ibu dari konsep budaya positif ini, ada nggak hal yang asing bagi Bapak Ibu dari beberapa kata dalam slide ini? Nah, restitusi ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kami akan menjelaskan secara singkat dari konsep-konsep yang ada. Jadi di sini ada hal baru yang akan kita pelajari ya Bapak Ibu sama-sama, yaitu tentang restitusi. Nah, untuk pertama saya akan memaparkan dulu pemahaman mengenai paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai individu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat atau kata mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak didik kita itu kita harus membuat mereka untuk dapat selamat dan bahagia dalam hidupnya. Jadi itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah kita sepakati dan terampil dalam kurikulum Merdeka saat ini ya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan menuntun itu, menuntun di sini berarti adalah tugas kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah, guru itu bukan berarti hanya wali kelas saja atau guru BK saja atau kepala sekolah saja, namun semua guru yang ada di sekolah ini terlibat untuk menuntun anak didik ini. Sehingga tadi dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama antar aspek. Selanjutnya kegiatan menuntun ini dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya di mana anak itu tinggal, yaitu khususnya di Kabupaten Dompu. Berbeda dengan anak didik yang berada di daerah lain. Jadi kita punya cara sendiri mengajar anak didik yang memiliki karakter yang hidup di daerah Dompu. Nah, berkaitan dengan zaman, pasti Bapak Ibu sudah mengetahui kalau zaman sekarang itu zaman teknologi. Jadi dalam pendidikan itu juga kita memanfaatkan teknologi. Nah, kemarin kan sempat penggunaan HP. Siswa sering sekali membawa HP di sekolah. Betul tidak? Betul. Bagaimana, berisik tidak? Berisik. Nah, sebenarnya itu
kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka, kita belum memerdekakan anak didik menggunakan teknologi, karena kita bisa mencari cara lain, yaitu dengan memanfaatkan HP yang dibawa siswa untuk belajar, mencari sumber belajar ya. Jadi itu sebenarnya konsep merdeka yang dikatakan oleh pemerintah ya Bapak Ibu. Sebenarnya, dan kita sebenarnya bisa mewujudkan juga hal itu. Tapi anak-anaknya yang kenyataannya game, anak-anaknya Itulah gunanya budaya positif itu ya Bapak Ibu, gimana kita memanfaatkan hal yang tadinya tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, kita sebagai guru itu yang menuntut, sebagai pamong anak didik kita itu perlu mengetahui kebutuhan belajar dari anak didik kita. Seluruh murid ya Bapak Ibu, bukan hanya beberapa murid, namun seluruh murid. Kemudian agar anak tersebut dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi sekolah itu dengan budaya positif ini akan mewujudkan sekolah aman dan nyaman, sehingga anak didik merasa senang datang ke sekolah. Kadang beberapa anak didik kita merasa enggan datang ke sekolah karena sering diganggu mungkin teman-temannya, atau takut kepada guru, tidak mau masuk ke kelas karena bapak atau ibu guru telah memberikan kesan negatif kepada anak didik kita. Selanjutnya, guru juga memiliki tugas untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi inti dari kegiatan atau kurikulum merdeka itu ya Bapak Ibu, itu berpihak kepada murid. Kita melakukan pembelajaran berdasarkan murid sebagai orientasinya, bukan memenuhi kebutuhan guru, tapi memenuhi kebutuhan murid. Mungkin kita selama belajar atau mengajar hanya sekedar memberikan materi, yang penting siswa duduk diam, seperti itu. Nah ternyata pada dasarnya itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu, bukan hanya kita transfer materi, tapi kita juga melakukan hal lain demi kebaikan anak didik kita. Selanjutnya di sini juga ada kalimat atau kata frasa nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini merupakan landasan yang akan kita gunakan untuk menunjukkan budaya positif di sekolah. Nah salah satu nilai kebajikan universal yang sudah dirangkum oleh pemerintah kita itu, yaitu mungkin Bapak Ibu tidak asing ya dengan profil pelajar Pancasila, betul tidak Bu? Bapak. Nah di sini sudah kami tuliskan beberapa dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak didik kita itu kita mengharapkan ada nilai iman, takwa dan akhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Nah ini berarti anak didik yang sadar terhadap budaya sendiri serta budaya orang lain, bahkan budaya dari luar. Nah, selanjutnya ada dimensi gotong royong. Nah, ini sangat sering kita lakukan ya Bapak Ibu, gotong royong. Yang salah satunya contoh kecil yaitu ketika siswa bersama-sama membersihkan kelas. Nah selanjutnya ada nilai mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Jadi keenam profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan dari karakter anak didik kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya, sebenarnya apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Kalau berbicara mengenai budaya, berarti kan merupakan sebuah aktivitas berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, di sekolah pun kita bisa membiasakan sesuatu hal positif yang akan menjadi budaya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tadi berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Sederhananya nilai-nilai kebajikan itu yang nilai yang baik bagi anak didik maupun orang lain. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini, sekali lagi saya tekankan bahwa kita perlu bekerja sama. Bukan hanya wali kelas yang punya tanggung jawab terhadap murid-murid yang ada di sekolah, namun semua guru ikut terlibat dalam mewujudkan budaya positif di sini, sehingga kita dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan tadi.
dari satu ke lain. Ya seharusnya ya Bapak Ibu. Mungkin nanti sedikit demi sedikit kita akan ulang materi ini kepada guru yang lain. Iya. Nanti ini juga materi kita akan share di WA ya, supaya mereka baca. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu dan mulai lingkup kecil dari kelas dan didukung oleh wali kelas. Ibu, bapak-bapak. Nah, di sini ada istilah disiplin positif. Ketika kita berbicara disiplin, seperti tadi ya, sharing bapak ibu kepada kepala sekolah mengenai keadaan siswa masing-masing. Ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah atau tidak membersihkan kelas. Nah, itu salah satu wujud dari pelanggaran dari disiplin itu sendiri. Sebenarnya disiplin di sini bukan mengenai hal yang agar orang lain itu patuh, bukan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kadang siswa kalau diminta bersihkan sesuatu, mereka merasa berat. Bukan tugas saya ibu. Mereka tidak merasa bertanggung jawab melakukan tugasnya. Namun dengan penanaman disiplin positif ini merupakan bentuk kontrol diri kita agar kita bertanggung jawab terhadap tindakan atau perilaku yang telah kita lakukan. Dan disiplin positif itu membuat anak sadar dari dalam dirinya, bukan karena disuruh. Nah, kadang kita sebagai guru kan suka suruh siswa seperti ini, seperti itu. Kita capek, siswa tetap mengulangi kesalahan yang sama atau hal yang tidak kita sukai. Namun ketika kita menanamkan disiplin positif ini, insya Allah anak akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya. Itulah yang kita harapkan dari penerapan atau mewujudkan budaya positif ini. Di sini selain profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, ada banyak nilai kebajikan yang bisa kita jadikan acuan untuk mewujudkan budaya positif atau disiplin positif dalam diri siswa. Nah, intinya nilai kebajikan itu pokoknya nilai yang berguna atau baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, selanjutnya ada teori motivasi. Kenapa perlu dibahas teori motivasi ini? Karena kita harus menyadari siswa-siswi kita itu bertindak karena apa? Apa yang memotivasi mereka melakukan hal tersebut? Nah, di sini ada dua motivasi, eksternal dan internal. Eksternal itu berarti mereka melakukan hal itu karena takut akan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Namun bagaimana jika siswa yang tidak takut dengan hukuman? Bukan susah untuk kita motivasi secara dari luar. Nah, selanjutnya siswa juga akan melakukan sesuatu jika mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita berikan nilai mungkin atau hadiah berupa terserah apapun itu dalam bentuk imbalan. Nah, itu merupakan motivasi dari eksternal. Kalau kita tidak kasih hadiah, siswa tidak akan berubah. Nah, selanjutnya motivasi internal. Berarti ini adalah berdasarkan kesadaran diri sendiri siswa, meyakini nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Ini adalah motivasi yang kita harapkan dalam perwujudan budaya positif ini, yaitu motivasi internal. Kita juga mungkin Bapak Ibu ya, sedikit saya singgung, terkadang kita juga mengabaikan motivasi internal ini. Nah, kita lebih fokus kepada motivasi eksternal. Betul tidak Bapak Ibu? Semua rata-rata seperti itu ya. Tapi mari kita belajar bersama-sama membangun motivasi internal atau intrinsik dari dalam diri kita. Kita sadari tugas dan tanggung jawab kita, bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya, niat dari dalam. Dan dalam pelaksanaannya butuh kerjasama. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi perilaku juga itu terkadang anak-anak didik kita atau kita melakukan sesuatu karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pertama ada bertahan hidup. Nah, ini berkaitan dengan fisiologis yang kebutuhan sandang pangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Dewi Rohayu mengenai salah satu siswanya yang tidak suka dibentak, tapi dia suka
disayani, butuh kalimat-kalimat yang membuat dia merasa diterima, merasa disayangi. Kemudian ada penguasaan. Nah, di sini mungkin ada beberapa siswa kita yang butuh diakui. Nah, butuh diakui kemampuannya. Kadang kayak apa sih? Orang mengawal, kayak gitu ya. Sama mojoknya. Nah, terus lanjut kebebasan. Mungkin di dalam kelas ini berkaitan dengan cara kita mengajar siswa ya, memberikan materi. Terkadang siswa di kelas merasa bosan. Betul tidak, Bapak Ibu? Nah, ketika siswa merasa bosan, berarti kita harus berkaca. Ini kenapa siswa kami bosan? Apakah dia tidak suka dengan cara belajar yang seperti ini? Nah, cara belajar seperti apa yang mereka suka? Jadi kita membuat pilihan kepada anak didik itu. Selain itu caranya yaitu dengan membuat suatu media pembelajaran yang menarik bagi siswa, agar siswa tidak belajar dengan cara yang sama dan yang pertama sampai yang terakhir. Gimana kalau siswa tidak bosan itu, Bapak Ibu ya? Konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebelum itu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa pernah memberi hukuman kepada siswa? Pernah. Penghargaan? Jarang. Ada yang pernah memberikan penghargaan kepada siswa-siswinya? Pernah, tapi jarang-jarang. Menurut Bapak Ibu, sebelum membaca penjelasan di bawah, mana yang lebih baik, hukuman sama penghargaan? Kalau berdasarkan pengetahuan sebelumnya, mana lebih baik, hukuman atau penghargaan? Kedua-duanya sama. Kedua-duanya harus jalan. Kalau dari keadaan siswa, Kenapa kita harus memberikan hukuman yang tidak berat itu supaya anak ini bisa menyadari apa yang dia lakukan. Ya. Kalau ada anak ini penghargaan, kalau ada anak ini yang di dalam kelasnya itu yang menonton misalnya, kita harus memberikan penghargaan apus kepada anak ini supaya anak ini bersemangat dan juga yang lain. Itu kalau menurut saya. ya, kalau hukuman juga disesuaikan. Ya, berarti kita langsung hukuman hukuman fisik enggak juga kan, jadi semuanya memang kita Bukan, maksudnya bukan hukuman seperti itu, maksudnya hukuman apa mungkin cara kita itu sebenarnya tidak selamanya hukuman itu bukan hukuman fisik dengan cara yang verbal, bukan berarti verbal juga yang kasar, enggak, disesuaikan dengan situasi dan konteks. tapi kebanyakan ya, apalagi saya ya, kebanyakan karena kita tersulut emosi. Setelah kita melihat ini, marilah kita lihat. Ya, betul Bapak Ibu. Sebelum kami mempelajari materi ini juga kami merasa biasa saja dengan hukuman dan penghargaan, karena seperti tadi tidak mungkin kita menghukum siswa dengan hukuman fisik atau hukuman yang berat, memberatkan siswa, tidak mungkin seperti itu. Namun ternyata segala macam jenis hukuman dan penghargaan itu menciptakan identitas gagal dalam diri anak didik kita. Seperti itu Bapak. Kenapa seperti itu? Karena hukuman itu terkadang bisa menyakitkan. Walaupun hukuman kecil, siswa merasa enggan, siswa merasa banyak keluhan. Itu namanya menyakitkan bagi diri anak didik kita. Walaupun sedikit aja bolesan yang kita berikan kepada siswa, walaupun kita istilahnya hukuman yang tidak terlalu berat. Ya, ternyata pokoknya yang berlabel hukuman itu tidak diperbolehkan. Kebebasannya untuk berpendapat sehingga siswa ini rendah di diri. Kadang misalnya kalau penggunaan sepatu atau atribut sekolah yang tidak benar, diberikan hukuman lepas sepatu. Pernah kita seperti itu sebelumnya ya Bapak Ibu? Beberapa tahun yang lalu seperti itu. Waktu Ibu Dewi itu masuk itu, saya bilang sama anak-anak itu berarti saya salah. Oh seperti itu. Ya, Nah, karena saya belum. bisa kita Nggak ada pakai sepatu Ibu. Iya, betul. Maksud saya betul karena saya kira seperti itu karena memang anak-anak itu banyak sekali yang tidak pakai sepatu di dalam kelasnya, padahal mereka itu ada sepatu gitu loh. Makanya saya itu mungkin dengan cara seperti itu anak-anak itu dan langsung bagi yang tidak kan disuruh di luar saja saya bilang gitu. Langsung mereka ambil sepatu yang dipakai. Besok diulang.
Dan disinilah hukuman itu apa namanya tadi, ada yang tidak takut karena mengulangi terus. Jadi tidak efektif. Nah, itu pula dengan penghargaan, ini sama saja tidak efektif. Kalau seperti ini, merusak hubungan, siswa akan iri dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau sudah dapat penghargaan, terkadang siswa tidak mau berusaha lebih lagi untuk menyelesaikan tugas atau melakukan sesuatu tanpa hak menghargai dirinya. Terkadang anak, misalnya kalau tidak bisa baca, ketika dia bisa membaca, mereka senang, betul tidak? Rasa senang itulah yang disebut menghargai diri sendiri. Itu sudah merupakan bentuk penghargaan. Nah, kita tidak perlu memberikan hadiah lagi kepada siswa. Karena kalau kita memberikan hadiah, kita rampas kebahagiaan siswa yang tadi. Identitas sukses. Kalau tadi itu identitas gagal, sekarang sukses. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu berarti ada yang harus dilakukan siswa. Kita menyepakati sesuatu hal perbuatan ketika siswa tidak disiplin, kita berikan konsekuensi. Namun konsekuensi di sini merupakan penguatan jangka pendek, tidak bertahan lama. Siswa tetap akan mengulangi kesalahannya yang sama. Kemudian kita perlu memonitoring atau memantau siswa secara berkelanjutan. Apakah siswa ini sudah berubah? Apakah siswa ini melakukan kesalahan yang sama? Atau ketika kita memberikan konsekuensi itu, kita tetap berada di samping siswa. Jadi itu istilahnya memakan waktu lebih banyak ketika kita memberikan konsekuensi kepada siswa. Nah, ini bersifat stimulus respon. Jadi ada stimulusnya, ada respon dari siswa. Stimulus dari kita, guru, dan direspon oleh siswa. Kemudian murid hanya menghormati aturan. Hanya aturan yang dihormati siswa. Dia melakukan ini karena ada aturan seperti ini. Jadi dalam dirinya itu, konsep dalam dirinya itu harus mentaati aturan. Karena kalau tidak ada aturan berarti siswa akan bebas melakukan hal yang menyalahi kebajikan universal tadi. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kadang siswa ketika kita langsung berikan konsekuensi, mereka tidak ada kesempatan untuk menyadari kesalahannya sendiri. Nah, selanjutnya ini tadi restitusi yang restitusi tadi ini yang baru menurut Bapak Ibu. Nah, ini restitusi ini merupakan penguatan yang berfokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Ia memegang kontrol atas dirinya. Murid bukan menghormati aturan, namun menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk lebih jelasnya, teori restitusi akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Juta SPD. Kepada Ibu Juta, disilakan. Sudah mulai sabar, alhamdulillah. Mau lanjut onde-onde? Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita bertepuk tangan untuk diri kita semua? Saya ada permainan tepuk tangan. Mudah-mudahan ini bisa menyegarkan kita sebelum melanjutkan sesi kedua. Ada 5 tepuk yang akan kita lakukan. Pertama, tepuk merah sekali tepuk, tepuk putih 2 kali tepuk, tepuk kuning 3 kali tepuk, tepuk hijau 4 kali tepuk, kemudian tepuk hitam, tepuk rose. Ya, kita coba. Kita coba ya. Merah, putih, putih 2 kali putih. Merah sekali, putih 2 kali, kuning 3 kali, hijau 4 kali, hitam, rose. Oke. Merah, hijau, hijau 4 kali hijau, hijau,
semangat. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi semangat untuk kita semua. Baik, saya lanjutkan presentasi dari Berarti ini cara pembelajaran yang terakhir nih. ini namanya SBQ. Jadi mungkin dalam pembelajaran kita lebih sering memberikan SBQ kepada anak-anak pada saat anak-anak sudah mulai bosan. Jadi banyak di YouTube yang bisa kita gunakan untuk SBQ. Mungkin dari pertama pembelajaran, SBQ untuk membuka pembelajaran, memberikan motivasi kepada anak-anak. Di antara pembelajaran kita sudah mulai lihat bosan anak-anak karena sekali lagi anak-anak senang bermain. Ya, jangankan kita yang SMP, SMA saja senang bermain-main. Ya, yang logikanya anak SMA sudah mau menuju ke dewasa masih suka main-main. Bapak-bapak juga suka main-main apa ya? Masya Allah. Baik, saya Bapak, saya tambahin aja biar dianggap banyak bapak-bapak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang restitusi. Jadi dalam budaya positif ini, restitusi termasuk bagian yang kita pelajari dan kita lalui, di mana restitusi ini adalah proses yang membawa anak untuk bisa menyadari yang salah menjadi benar. Maksudnya mungkin orang bilang, anak kok salah mau disuruh benar? Maksudnya dalam restitusi di sini adalah anak itu dalam berbuat salah dengan iringan kita sebagai guru, sekali lagi tadi dinyatakan sebagai penuntun, dapat membawa anak, menuntun anak menyadari, oh ternyata yang tadi dia lakukan itu adalah salah, sehingga itu menjadi pembenaran di dalam dirinya, keyakinan yang sudah keluar secara sendiri di dalam dirinya bahwa yang tadi saya lakukan adalah salah. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran kepada anak. Nah, apa saja contoh daripada restitusi yang diberikan di situ di dalam slide? Restitusi itu bukan menebus kesalahan. Kalau misalnya dihukum itu kan menebus kesalahan ya. Dan tadi dikatakan bahwa penghukuman membuat anak merasa rendah, membuat anak dendam. Ya, saya pernah dengar Pak Deo dikasih tahu sama anak-anak, cok adik sama ibu yang tinggal di situ lain awak lupa bicara, cepat marah. Apa itu? Saya yang dibilang sama anak-anak karena kebetulan saya teriak. Teriak itu adalah bentuk dari penghukuman yang kita berikan kepada anak yang berbuat salah. Nah, itu membuat anak menjadi dendam. Ya. Itu yang membuat anak menjadi dendam, yang diingat sama anak bukan yang positif terhadap diri kita, tetapi yang diingat adalah yang menjadi tidak baik, yang membuat anak menjadi nilai positif di dalam diri anak itu tidak keluar. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, tadi ada anak yang seperti tadi dikatakan bahwa diwakkan, misalnya kayak Rido tidak mau sama guru ini karena merasa dirinya sering dimarahi. Tetapi dengan restitusi nanti ada langkah-langkah bagaimana restitusi itu kita lakukan, membawa anak ini bisa menyadari, oh yang ternyata saya lakukan ini adalah hal yang salah. Apa yang saya lakukan supaya benar? Itu nanti kita bisa lihat dalam kegiatan restitusi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi di dalam restitusi itu nanti kita akan melakukan, anak kamu ini kok tidak pernah datang sekolah, sekarang tuh kira-kira bagaimana ya? Kita memberikan tawaran, solusi terhadap masalah anak. Ingat, anak biasanya terlambat datang sekolah, anak tidak datang sekolah karena adanya kebutuhan yang tidak dipenuhi. Tadi ada kebutuhan yang disampaikan sama Ibu Dewi. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita sekali lagi guru dalam menghadapi anak yang memiliki permasalahan, kita tuntut anak melihat di dalam dirinya apa yang mendorong anak seperti ini. Kemudian kita tuntut anak untuk mencari bagaimana mengeluarkan sisi negatif, sisi positif di dalam diri anak untuk memperbaiki hal yang sudah tidak benar dalam dirinya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, tadi itu bahwa ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa yang dilakukan anak? Contoh tadi sudah disebutkan bahwa ada siswa kita Rido yang katanya tidak mau dimarah-marahi. Ternyata kebutuhan
dasar apa yang diinginkan adalah kebutuhan dasar disayangi. Nah, contoh mungkin siswa kita yang dari kampung tidak pernah datang, kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak kita. Oh, ternyata dia butuh kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk hidup, ya. Jadi, oh ternyata dengan itu kita bisa mencari solusi, karena di situ kita membuat hubungan, ya, membuat tidak. Jadi dengan kebutuhan motor anak tersebut, kita membuat hubungan kepada anak, mencari solusinya. Lalu bagaimana caranya supaya akibat tidak ada motor, anak ini tidak terlambat? Mungkin kita libatkan juga orang tua bagaimana menyelesaikan. Karena sekali lagi restitusi itu Bapak Ibu ada kolaborasi siswa dengan guru dengan orang tua. Sehingga apa yang kita inginkan itu tidak ada pemaksaan terhadap anak. Tidak kita paksa anak datang sekolah, tetapi berdasarkan keinginan yang datang dari dalam diri sendiri. Ya. Insyaallah. Ya, selanjutnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi sekali lagi dalam belajar tentang restitusi ini sebenarnya luar biasa. Kita belajar tentang psikologi anak. Kita harus betul-betul memahami karakter dari anak kita. Dari jangankan anak di sekolah yang banyak, anak kita saja di rumah 2 orang, itu karakternya tidak sama. Jadi dalam penyelesaian masalah anak, kita pun harus ada memahami karakter anak. Karakter lingkungan anak juga harus kita lihat. Tidak sama karakternya orang Jawa sama orang Renda. Orang Renda yang kasar, keras, kalau lawan dengan bicara kasar menyelesaikan masalahnya, anak akan semakin menjauh dari kita. Bagaimana? Itu nanti di restitusi kita lakukan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi itu kan cara kita menyelesaikan masalah. Jadi apabila anak memiliki masalah atau berbuat salah, kita fokus bagaimana solusi agar anak ini bisa dengan sendirinya melahirkan cara menyelesaikan. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi anak itu sendiri yang mengeluarkan solusi bagaimana saya ini nanti. Kita hanya menuntut. Kemudian posisi kontrol, ya. Maaf nanti salah ngomong. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol tadi sudah dikatakan bahwa ada yang penghukuman. Contohnya kalau penghukuman itu kamu sering terlambat, ya, kamu sering terlambat. Ditambah lagi dengan ekspresi kita yang tidak memperlihatkan muka yang baik. Bayangkan anak baru datang, mungkin anak karena tidak ada yang antar, sudah ngos-ngosan datang langsung kita, "Weh, kamu ini terlambat terus." Anak kan down. Untuk siap melanjutkan pembelajaran, anak sudah tidak ada motivasi. Bagaimana mungkin caranya? Kita mungkin bisa mengajak berbicara, menanyakan kenapa. Kemudian kita mengajak bagaimana supaya tidak terlambat. Bagaimana caranya? Itu harus ada dari diri sendiri daripada anak. Jadi sekali lagi seperti katanya Ibu Ros, sabar asli wajiwaran. Ya. Jadi ingat Ibu, kita sudah memilih diri kita menjadi guru. Guru adalah penuntun dan guru itu memiliki jiwa yang sabar. Sehingga kita guru adalah dijanjikan pahalanya sangat besar untuk kita di akhirat. Mudah-mudahan. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah itu contoh kalimatnya kadang, apa kamu tidak kasihan kepada orang tuamu? Kita membuat anak itu dia berbuat salah dari salah yang dia buat. Kita membuat kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya. Itu tidak efektif dalam membuat kesadaran dalam diri anak. Atau kita sekali mau diburu, karena senai-nai kamu aja yang saya urus. Memang anak biasanya akan sadar sebentar, tetapi sebentar saja. Dia marah, kadang anak kecewa, aduh saya sudah mengecewakan Ibu Ros, aduh saya sudah mengecewakan orang tua saya, sudah sayang saya. Hanya akan memberikan masalah kepada anak. Sekali lagi di dalam restitusi ini, penyelesaian masalah anak itu kita harapkan anak merasa nyaman, anak merasa tenang, anak merasa bahagia hingga bisa membuka diri untuk semangat kembali.
kembali belajar. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman dalam menghadapi masalah siswa. Ada kadang kita, ya tahu ranai, ketika jangan bilang lagi besok itu jangan ya. Kadang memang sepertinya anak kalau dalam posisi berteman, di situ ada contoh yang diberikan, ayolah buat ibu bangga. Kita meminta anak itu memberikan sesuatu yang penghargaan kepada kita supaya kita hubungannya baik sama siswa. Tetapi sekali lagi, hukuman dalam bentuk ini biasanya hanya berlaku sama satu guru. Dia akan patuh sama satu guru yang dianggap baik menurut dia, tapi tidak berlaku dengan guru yang lain. Sementara perbaikan untuk siswa ditujukan untuk semua kondisi, baik itu guru yang satu dengan guru yang lain. Tidak perlu baik untuk di luar daripada sekolah. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini lebih cenderungnya adalah melihat anak dalam menyelesaikan masalah itu selalu menanyakan tentang waktu, dia lebih tidak menghukum, tetapi selalu menghitung waktu dan menghitung kesalahan anak. Yang itu serasa juga tidak efektif dalam mengontrol kesalahan yang dibuat oleh anak. Nah, dari 1, 2, 3 ini yang sudah disebutkan, ternyata ada yang satu lagi yang luar biasa, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini, jadi kita guru itu bersyukurlah menjadi guru, ternyata kita guru ini adalah manajer. Walaupun kita bukan bekerja di perusahaan ya, kita ini manajer Bapak Ibu. Nah, apa yang di manajer? Kita memanajer masalah yang dihadapi anak. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat di dalam segitiga restitusi. Baik, jadi Bapak Ibu, di dalam memanajer anak, sebelum kita memanajer anak itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas, jadi mulai hari ini saya tanya Bapak Ibu guru wali kelas, sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Mungkin kalau peraturan kelas? Peraturan kelas? Sudah? Peraturan kelasnya sudah ditempel di kelas atau belum? Belum. Nah, jadi di dalam melakukan restitusi secara manajer itu kita harus diawali dengan membuat keyakinan kelas kita dari guru wali kelas, kemudian kalau guru mata pelajaran membuat keyakinan mata pelajaran. Bagaimana caranya nanti kita laksanakan? Jadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini Bapak Ibu aturan yang dibuat siswa dan akan dipatuhi oleh siswa sendiri. Bukan kita yang membuatkan aturan, tetapi siswa yang membuat aturan. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita pertama dalam saya tidak terlalu mengikuti sama sekali yang dilihat. Jadi bagaimana langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas? Yang paling pertama itu beri pertanyaan pemantik kepada anak. Di mata pelajaran juga bisa Bapak Ibu. Beri pertanyaan pemantik, tanya apa keinginanmu dalam kelas ini? Bentuk bagaimana keinginanmu dalam kelas kita? Atau kondisi seperti apa yang kamu inginkan kelas kita? Atau tanya apa yang kamu bayangkan tentang kelas 7A? Mereka nanti akan mengatakan, saya mau kelas 7A hebat, saya mau kelas 7A semangat. Nah, semua itu nanti akan kita satukan untuk membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sekali lagi ditekankan kepada anak-anak, karena mereka sudah yang mengeluarkan keyakinan itu, maka mereka yang akan melakukan. Dan apabila mereka melakukan pelanggaran, maka mereka melanggarkan keyakinan diri sendiri. Nah, jadi ada bentuk-bentuk keyakinan. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kenapa kita harus melakukan keyakinan atau daripada membuat peraturan? Kalau peraturan itu ada kata harus ya, harus datang tepat waktu. Contoh kalimatnya harus datang tepat waktu, ya. Sedangkan kalau keyakinan, disiplin kita menggunakan bahasa yang lebih halus. Jadi di dalam restitusi itu sebenarnya aturan yang dibuat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang diharuskan, tidak dengan contoh bahasa yang seakan menekan, kayak itu harus datang tepat waktu, harus menggunakan pakaian dengan
rapi dan seterusnya. Nanti dulu. Nah, bagaimana apabila ada anak yang melakukan kesalahan? Kita coba melalui segitiga restitusi. Kemarin pernah saya bagi, mungkin di bureau sama siapa itu saya bagi. Bagaimana cara menyelesaikan anak pada saat melakukan kesalahan yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sekali lagi bahwa restitusi itu adalah suatu proses yang membawa anak yang bermasalah untuk menemukan keyakinan kebenarannya, membawa anak memahami bahwa yang salah itu bisa diperbaiki menjadi benar. Nah, apa saja? Yang pertama ada bagian bawah, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu kita membawa anak untuk mengetahui bahwa salah itu tidak semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Dengan bahasa bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau kita berbahasa anak semua orang melakukan kesalahan, anak menjadi sedikit terbuka. Oh, ternyata saya salah ini tidak masalah, tetapi nanti kita tuntut lagi. Oh, ibu juga pernah melakukan kesalahan ini, tapi nanti kita kan memberikan kata tapi untuk menutupi kesalahan yang telah ibu bukan menutupi, tetapi menuntun Bapak Ibu ya, supaya yang sudah dilakukan salah ini bisa kita arahkan menjadi benar, yang masuk ke pertanyaan atau pernyataan yang menyenangkan siswa. Dalam menstabilkan itu ada pernyataan atau pertanyaan yang menyenangkan siswa. Kemudian seperti itu tadi, setiap orang melakukan kesalahan. Jadi dalam menstabilkan identitas itu kita membawa anak menjadi tidak takut dengan berhadapan kita untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di situ kita membuat pernyataan bahwa mencari alasan apa yang membuat anak ini menjadi melakukan kesalahan. Seperti tadi, tidak semua orang bisa biasa salah. Nah, misalnya ada anak yang tadi ada contoh membuat contoh kesalahan. Nah, ini ada contoh. Saya langsung kasih contoh bagaimana mempraktikkan restitusi segitiga restitusi ini. Pertama, misalnya ada masalah siswa yang tidak mengerjakan tugas, ya. Dalam validasi tindakan, Bapak Ibu, kita di situ memberikan penjelasan kepada anak, minta penjelasan anak kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nanti anak akan menceritakan, misalnya saya terlambat karena saya tidak ada yang antar, karena saya rumahnya jauh dan sebagainya. Nah, sekali lagi Bu, kita harus tetap ada empati di dalam diri anak. Jangan sekali-kali menunjukkan bahwa kita tidak memberikan empati kepada anak. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Setelah kita mengetahui alasannya, anak menceritakan alasannya, kita tanya, bagaimana keyakinan? Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Dari kesalahan yang kamu buat, keyakinan yang mana kira-kira yang telah kamu langgar? Sehingga ada sadar, oh, saya tadi terlambat sekolah, saya kemarin sudah bikin keyakinan kelas bahwa datang tepat waktu tadi katanya ya, kemudian disiplin. Ya, jadi saya berarti saya sudah melanggar keyakinan. Hal itu membuat anak menjadi menyadari sendiri kesalahan apa yang telah dibuat tanpa kita mengasih tahu, tanpa kita katakan kamu sudah tidak disiplin, kamu sudah tidak ya. Karena setelah kita tanyakan, menanyakan keyakinan keras yang sudah dia buat, kemudian yang mana dia langgar, anak menjadi memahami, oh saya kemarin sudah sepakat bahwa selalu tepat waktu. Hari ini saya terlambat, ternyata saya telah melakukan kesalahan, telah melanggar keyakinan keras saya. Nah, selanjutnya dalam keyakinan ini kita mengajak anak apa yang akan dilakukan ke depan untuk tidak kembali melakukan melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Kita mengajak anak, nanti dia akan sendiri bercerita, oh nanti Bu, saya tidak akan, biasanya mungkin tidak segampang yang kita bicarakan Bapak Ibu ya, tapi saya yakin hal ini adalah pelajaran baru di dalam menyelesaikan masalah anak. Saya sama Ibu Dewi sudah mencoba sedikit demi sedikit.
alhamdulillah walaupun tidak banyak ada perubahan yang kita lihat dari anak-anak dengan cara memanggil, dengan melakukan segitiga restitusi ini, menanyakan identitas masalahnya, kenapa kemudian memfasilitasi kesalahan yang salah, kenapa, apa kamu yakin yang kamu lakukan ini sudah benar, kalau tidak benar bagaimana yang benarnya, ya. Setelah itu kita membawa ke keyakinan kelas yang sudah dibawa, yang sudah dibikin. Apa yang kamu lakukan ini aman sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dia akan mengingat-ingat. Sehingga Bapak Ibu wali kelas, keyakinan kelas itu tolong ditempel di kelas, sehingga anak-anak itu bisa membaca keyakinan kelasnya dan dia selalu mengingat. Sehingga kalau saat membuat kesalahan kita menanyakan keyakinan kelas yang mana sudah kamu tidak indahkan. Ingat, keyakinan kelas kamu sendiri yang bikin. Jadi yang kalau kamu melanggar berarti kamu sudah mengkhianati diri sendiri. Itu. Jadi kalau secara restitusi ini Bapak Ibu, kita menuntun siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita yang secara keras, seakan kita adalah gurunya yang bisa membawa anak ini lebih baik. Sekali lagi bahwa tidak ada orang yang bisa membuat orang itu baik kecuali dari dalam diri sendiri. Tidak ada, sekali lagi, sepintar-pintarnya guru itu guru tidak bisa membuat anak itu menjadi berubah kalau dia tidak berubah secara diri sendiri. Itulah yang diinginkan dari restitusi ini, perubahan yang datang dari dalam. Itu tadi ada 3 langkah yang dilakukan supaya anak-anak bisa kita bimbing menemukan dirinya sehingga bisa menjadi nilai-nilai positif yang ada di dalam diri anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri sesinya Bapak Ibu? Ya. Jadi tadi itu kalau saya tanya, karena apa namanya mereka itu tidak mengerjakan tugas, kemudian kan sekarang itu pakai semua tugas. Dari hal itulah yang mereka hindari itu karena mereka tidak melaksanakan tugas. Hukuman itu yang mereka sama sekali sehingga mereka yang mereka dari rumah itu sudah tapi karena ada sehingga mereka artinya di sini maksudnya tidak hanya kita loh, maksudnya yang mendengarkan ini jadi sama-sama guru-guru itu seperti itu, maksudnya biar sama-sama kalau kita mau merubah seperti ini ya tidak merupakan kelasnya rumah pelajaran juga Ya Bu, terima kasih Bu Ros. Jadi kenapa saya sama Ibu Dewi mengawali dengan wali kelas? Karena untuk mengumpulkan satu guru SMP Negeri 2 jadi sepertinya agak sulit mungkin. Kami melalui wali kelas dengan harapan wali kelas ini memberikan yang terkecil, kita kecil dulu langkahnya. Nah, untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa mungkin kalau pas sekolah bisa dilakukan kegiatan ini kami pun siap untuk memberikan. Tetapi sekali lagi pembelajaran tadi kenapa anak sama Pak Suwardi itu karena tadi itu adanya hukuman yang dihindari sama anak. Coba kita dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi untuk menghadapi anak tersebut. Mungkin pelan tetapi anak bisa menyadari oh ternyata dia setelah tidak datang sekolah, oh ternyata saya sudah begini ya. Dia akan keluar sendiri dalam dirinya secara intrinsik. Kesadaran itu tanpa orang lain yang menyadari. Sekali lagi berubahnya karena bukan orang lain, sendiri. Betul kata Ibu Ros, sebenarnya tidak cukup dengan wali kelas, semua guru karena ini adalah kegiatan untuk semua guru karena yang menuntun seperti kata Ibu Guru Dewi tadi bahwa semua guru bukan hanya wali kelas, semua yang kata guru disebut dengan guru adalah penuntun. Ya, jadi merdeka di slide terakhir Ibu Dewi, merdeka itu tidak berarti lepas dari perintah orang lain, tidak berarti hanya bebas sendiri, tetapi merdeka itu adalah merdeka mampu mengatur diri sendiri.
itulah kata merdeka yang sesungguhnya. Bukan merdeka dilepas begitu saja, tetapi anak mampu mengatur diri sendiri. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya yang disampaikan di dalam filosofi pendidikan yang dibawa ke kurikulum merdeka. Sebenarnya masih banyak yang akan kami sampaikan karena berhubung dengan waktu. Mohon maaf sebelumnya karena kami sudah menahan ibu bapak dengan waktu yang cukup lama. Langsung mungkin saya tutup. Ibu Dewi, ada tambahan, Bu Dewi? Ya baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif tadi. Memang materi ini sangat menampar kita ya Bapak Ibu, membuka kembali cakrawala kita mengenai apa isi guru itu sebenarnya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita kembali berbicara dengan kepala sekolah ya Bu Yunta agar menyediakan waktu khusus untuk kegiatan seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru setuju ya dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Bagaimana dengan Pak Arman? Alhamdulillah ya Bapak. Jadi karena merubah sesuatu hal itu kan merupakan tantangan yang besar bagi kita. Kita mulai dari diri sendiri. Alhamdulillah saya dan Bu Junita sudah menerapkan hal ini sehingga kami saatnya berbagi kepada Bapak Ibu, dimulai dari wali kelas dan Bapak guru mata pelajaran yang berniat untuk berubah terlebih dahulu sebelum merubah satu sekolah ini ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, tidak apa-apa, pelan-pelan insya Allah nanti akan berwujud apa ya sekolah impian kita. Dan Bapak Ibu, itu saja dari tambahan dari saya. Kembalikan kepada Bu. Gimana sih sekolah impian kita tuh? Nah, itu kalau menanyakan bagaimana sekolah impian itu nanti pada saat mungkin kita membuat kesepakatan sekolah lagi, belum ada lagi yang lebih atasnya. Keyakinan sekolah apa sih? Nanti itu kita kumpulkan siswa, kumpulkan guru, kumpulkan wali murid, apa yang kita inginkan sekolah kita ini. Nah, nanti dari aturan-aturan itu akan timbul dan itu bisa kita jadikan jalan untuk melakukan restitusi tadi. Ya Bapak Ibu, sudah ada, masih ada Bapak Ibu. Jadi karena waktu sudah masuk waktu zuhur, jadi saya tinggal beberapa aja. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita lakukan hari ini yang benar menjadi berkah untuk kita, yang salah Allah ampuni. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimah SPD ingin memberikan testimoni mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Juwita SPD dan Ibu Dewi Ayu Mulyanti SPD. Selama mengikuti kegiatan ini, banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Di antaranya bagaimana budaya positif itu diterapkan, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal, dan konsep disiplin dengan identitas sukses, serta restitusi segitiga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juwita SPD dan Ibu Dewi Ayu Mulyanti SPD selaku narasumber yang mengadakan kegiatan ini, sehingga dengan kegiatan ini banyak ilmu yang kami dapatkan yang bermanfaat bagi saya selaku pendidik, yang tentunya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan semoga ilmu yang kami dapatkan
dapat diterapkan dengan baik kepada siswa sehingga siswa dapat memiliki karakter yang positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.